Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan membahas tentang soal AKN, soal TKA, soal TKA. Soal TKA ini saya ambil dari Pusmendik. Nah, saya akan memulai dari nomor pertama. Nah, ini dia soal pertama. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen adalah 12.000 dan harga satuan pensil adalah 8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Nah, sekarang kita garis bawahi yang termurah dari 12.000 dan 8.000, berarti 8.000 yang termurah ya. Oke, 8.000 yang termurah. Selanjutnya 8.000 itu yang termurah, atau kalau misalkan kita jadikan pulpen itu X dan pensil itu Y, berarti yang termurah yang Y ya, yaitu harga pensil. Nah, selanjutnya setiap pembelian 4 barang, ternyata yang dibeli adalah 2 pulpen dan 2 pensil, berarti totalnya 4 dong ya. Nah, totalnya 4 berarti promonya berlaku, sehingga tinggal dikurangi dengan harga yang termurah yaitu Y. Nah, berarti bisa disederhanakan menjadi 2X tambah 2Y dikurang Y itu jadi Y. Dimana X itu adalah harganya 12.000 dan Y tadi adalah 8.000. Nah, tinggal kita masukkan, karena berapa total harga yang dibayar Ani dari semua barang yang dibeli. Berarti tinggal 2 masukkan 12.000 itu dikali dengan 2 ditambah dengan Y itu berarti 8.000. Sehingga didapatkan menjadi 24.000 tambah 18.000, yaitu sama dengan 32.000. Nah, itu dia penjelasan nomor 1, 32.000. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan nomor 2. Nah, ini dia nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga 12.750 atau 12.750 rupiah. Jika seseorang membeli 1,19,6 kg untuk jenis barang yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Nah, berarti 1 kilonya itu sama dengan 12.750. Nah, kalau kita sederhanakan atau bisa dibilang kita bulatkan, ada yang ke atas. Kalau bulatkan ke atas berarti menjadi 13.000 dan dibulatkan ke bawah menjadi 12. Kalau yang paling mendekati adalah 12.500, atau bisa juga yang di bawah banget yaitu 12.000 saja. Selanjutnya, kalau 19,6. Nah, 19,6 itu dibulatkan ke atas menjadi 20 dan dibulatkan ke bawah menjadi 19.
Selanjutnya lagi, kalau dari soal, nah kalau kita misalkan pakai yang 2 ini dan selanjutnya pakai yang 20, berarti perkiraan harga itu berarti menjadi yang terkecil berarti 20 kali 12.000, yang terbesar menjadi 20 kali 13.000. Didapatkan harganya adalah 240.000 dan 260.000. Nah, harga itu berarti di antara 240.000 dan 260.000. Berarti kurang dari 260.000 itu benar dan lebih besar dari 240 itu benar. Oke. Nah, perkiraan selanjutnya kita bisa menggunakan yang ini tengah-tengah, yaitu menjadi yang 20 tetap pakai 20. Perkiraan kedua adalah 20 kali di tengah-tengah, yaitu 12.500. Nah, ini berarti pernyataan 3 benar, dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Yang terakhir mendekati 230.000 adalah salah, karena bisa dilihat di sini bahwa yang paling kecil adalah 240 dan paling besar adalah 260. Berarti pernyataan 4 salah. Nah, demikian pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 3. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat kurang 3 kuadrat, 8 kuadrat tambah 296, dan 36 kali 35. Oke, kita bahas satu persatu. Ternyata 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat itu bisa menjadi perkalian sekawan. Nah, kita ubah menjadi 3, 3, dan 3, 3. Ingat, sekawan itu sama angkanya tapi beda tandanya. Yang satu menjadi tambah, yang satu menjadi kurang. Nah, ini dia perkalian sekawan dari 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat adalah 33 tambah 3 dikali 33 kurang 3. Dapatkan menjadi 36 kali 30. Nah, kalau kita faktorisasi didapatkan berarti 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, yaitu 4 kali 9, dan 30 itu menjadi 2 kali 3 kali 5, sehingga didapatkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Nah, untuk yang bilangan pertama bisa didapatkan. Selanjutnya bilangan yang kedua, 8 kuadrat tambah 296. Nah, kalau yang ini kita kuadratkan saja, yang 84 yaitu menjadi 464 tambah 296, sehingga didapatkan menjadi 360. Nah, 360 itu bisa dibuat menjadi 36 sendiri itu kan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 10 itu 2 kali 5, berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Selanjutnya yang terakhir adalah 36 kali 35.
bilangan yang terakhir 36 kali 35 itu sama dengan 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dan 35 itu 5 kali 7 didapatkan sehingga menjadi 2 pangkat 3 tetap tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, selanjutnya faktor persekutuan, bukan terkecil ya, berarti faktor persekutuan itu bisa angkanya intinya yang mencakup di 3 bilangan tersebut ya. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke. Selanjutnya kita cek satu persatu dari pernyataan jawaban. Kalau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7 itu ternyata tidak bisa, bukan merupakan faktor persekutuan karena 7 di sini nggak ada, 7 di sini juga nggak ada 7, yang ada 7 di sini, berarti salah. Sehingga yang ada 7-nya itu salah karena faktor persekutuan itu adalah pangkat angka-angka yang ada dalam semua bilangan. Nah, perkalian dari angka-angka yang ada bilangannya. Selanjutnya kalau 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 5. Di sini 2 pangkat 2 ada, 3 pangkat 2 ada, 5 ada. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 ada. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 ada. Berarti yang ketiga benar. Yang keempat pun juga benar karena 2 pangkat 1. Nah, faktor persekutuan jadi yang benar adalah yang ketiga dan keempat. Demikian pembahasan nomor 3. Baik, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3 banding 5. Tersedia 2,5 liter cairan B. Nah, cairan B sudah diketahui. Yang ditanya volume maksimum larutan yang dapat dibuat. Oke, berarti kalau volume maksimum itu berarti A tambah B dong ya. A tambah B. Kalau di perbandingan A tambah B itu berarti 3 tambah 5, yaitu sama dengan 8. Selanjutnya kalau yang B perbandingannya adalah yang 5. Nah, ini B itu cuman angka 5 saja. Nah, B diketahui tapi A tambah B yang dicari. Berarti kita bisa pakai gini. B per 5 sama dengan A plus B per 8. Nah, perbandingan senilai ini kemudian B-nya 2,5 bagi 5 sama dengan A plus B bagi 8. Selanjutnya 2,5 bagi 5 itu setengah. Terus dikalikan 8, 8 pindah dari kanan ke kiri menjadi dikali, menjadi A plus B. Didapatkan A plus B sama dengan 4. Nah, itu dia adalah volume maksimumnya adalah 4 liter. Nah, itu dia nomor 4. Baik, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya adalah nomor 5. Ada soalnya harga setengah kilogram. Nah, setengah kilogram ya, setengah kilogram adalah 35.000. Yang dicari adalah harga total dari 2/4 kilogram. Nah, berarti setengah kilogram itu 35.000. 2/4 itu belum tahu. Anggap aja 2/4 itu adalah X rupiah.
Nah, ini kita pakai perbandingan karena semakin besarnya kilogram semakin besar juga harganya. Ini perbandingan senilai. Oke, setengah banding 2/4, 35.000 banding dengan X. Selanjutnya setengah itu kita bisa tulis setengah, tapi yang 2/4 menjadi 9/4 sama dengan 35.000 per X. X yang dicari. Selanjutnya setengah bagi 9/4 itu didapatkan setengah kali 4/9 sama dengan 35.000 dibagi X. Didapatkan yaitu 2/9 sama dengan 35.000 per X. Nah, sekarang tinggal X dipindah ke sebelah kiri, kemudian 35.000 dikali 2/9 dipindah ke kanan menjadi 9/2. X sama dengan 350 dibagi 2 itu menjadi 17,5 ya, 17.500. Nah, selanjutnya dikali 9 itu sama dengan 157.500. Oke, bisa kelihatan dari 5 kali 9 itu sama dengan belakangnya 5. Atau bisa dilihat lagi yang belakangnya 5 itu hanya 875 dan 157.500. Yang mendekati adalah 157.500, berarti kita perhatikan 17.500 kali 9 adalah 157.500. Nah, itu demikian pembahasan nomor 5. Baik, 5 soal dulu. Wassalam.